Kota Surabaya mempunyai beragam jenis transportasi yang cukup menarik untuk dicermati, mulai dari bemo, kereta api, hingga bus Surabaya. Namun ada pula salah satu transportasi yang kondisinya hampir punah, adalah perahu tambang. Keberadaan perahu tambang ini masih bisa kita lihat pada beberapa sungai di kota Surabaya. Salah satu lokasi perahu tambang berada di Sungai Kalimas yang menghubungkan Jalan Ngagel dan Jalan Dinoyo. Posisinya persis di sebelah utara Jembatan Ujung Galuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, keberadaan perahu tambang di kota Surabaya masih diminati oleh warga. Selain murah, menyeberang dengan menggunakan perahu tambangan ini dinilai memangkas waktu daripada menggunakan rute di jalan raya. Tampak pria tua yang sedang menarik tambang perahu. Pak Mistar, dengan sekuat tenaga, ia tampak menarik tali tambang di atas sebuah perahu kayu menyeberangi Kalimas. Kapal perahu tambang yang dikelola Pak Mistar ini bentuknya memang sebuah kapal dengan geladak yang cukup lebar dan rata. Kendali utama dari kapal perahu tambang ini adalah seutas tali tambang yang terbentang membelah Sungai Kalimas. Ujung-ujung tali tambang ini diikatkan pada pohon besar yang ada di kedua tepi sungai. Dengan menarik tali tambang inilah yang akhirnya membuat perahu bisa melaju ke seberang. Dari raut muka dan getaran tali tambang, jelas sekali jika membutuhkan tenaga yang besar untuk menariknya. Padahal, kedua tangan Pak Mistar ini sudah tampak semakin menua. Menurutnya dulu di sepanjang sungai ini ada 5 buah perahu tambang yang beroperasi aktif. Bahkan saking ramainya, perahu tambang sampai mempunyai loket khusus untuk tempat pembayaran. Tiap harinya terdapat puluhan motor yang memanfaatkan jasa perahu tambang. Pada masa keemasannya itu, semua perahu tambang sampai harus buka 24 jam non-stop. Satu pukulan, keduanya tenang, sini loh. Paling rame di sini dulu, di Dr. Soeharto, Presiden Soeharto, Megawati, di rame loh. Kami kena tidak ada sudah motor. Orang 4 non, kalau narik itu orang 2. Jam 7 sampai jam 1 slot. Jam 1 sampai jam 7 malam. Ini ada loketnya. Namun itu hanyalah sebuah kenangan manis dari bisnis perahu tambang. Saat ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Sepinya peminat perahu tambang menyebabkan banyak bisnis perahu tambang yang gulung tikar. Dari 5 unit perahu tambang yang ada di Kalimas, praktis hanya miliknya yang masih beroperasi. Mengenai sepinya bisnis perahu tambang, ia mempunyai analisanya tersendiri. Perahu tambang ini mulai sepi ketika ojek online sudah mulai banyak. Maraknya ojek online membuat keberadaan angkutan kota semakin tersisih. Padahal sebagian besar penumpang perahu adalah penumpang bemo yang biasanya melintas di jalan raya. Nah, ke satu enggak ada penumpang nanya. Tapi kena ada sudah motor. Satu udah motor banyak, keduanya gojek gitu. Kemana-mana gojek sekarang ini. Ya. Sekarang banyak ada motor, uang mukat, tidak punya ada mukat juga punya. Sekarang ini. Saat ini Pak Mistar mengaku hanya mendapatkan sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Untuk sekali menyeberangkan perahu, Pak Mistar hanya menarik ongkos Rp2.000 per orang dan Rp4.000 untuk sepeda motor. Kira-kira dapatnya itu 25-30 satu hari. Bagaimana lagi tidak kerja? Ya pokok penting sehat, pokok makan satu hari. Alhamdulillah. Sepinya pengguna perahu tambang membuat Pak Mistar menyambi kerja sebagai pedagang bawang. Ya itu, ini bawang ini punya orang loh, diwujudkan. Kalau seperti ini Pak jual Pak, nanti baginya ambil. Jika diamati sepanjang Pak Mistar bercerita mengenai sejarah perahu tambangnya, hanya ada 2 kali angkutan kota berwarna kuning yang melintas. Dari sini nampak jelas bahwa seleksi alam juga berlaku untuk transportasi. Saat ini masyarakat tentunya lebih memilih transportasi yang murah, aman, nyaman, dan praktis.
Lantas, apakah perahu tambang ini masih akan bertahan 5 tahun mendatang?